Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berseru, "Siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Karena itu, apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah firman Yesus yang menghakimi. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai terang dunia dan pewahyuan Allah yang sempurna. Ada beberapa tujuan daripada pernyataan Yesus ini. Pertama, ia menyatakan bahwa percaya kepadanya berarti percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Pernyataan ini menyingkirkan keraguan tentang jati dirinya. Yesus bukan sekedar guru, melainkan jalan menuju Allah. Kedua, Yesus menampilkan wajah Allah yang nyata. Melalui hidup dan tindakannya, orang dapat melihat kasih, pengampunan, dan kebenaran Allah. Menolak Yesus berarti menolak Allah sendiri. Karena itu, firman yang ia sampaikan akan menjadi hakim pada akhir zaman bagi mereka yang menolaknya. Ketiga, Yesus menegaskan misi keselamatannya. Ia datang sebagai terang untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan, bukan untuk menghakimi. Namun, penolakan terhadap firman-Nya membawa konsekuensi. Keempat, Yesus menegaskan bahwa firman-Nya adalah hidup yang kekal. Ia berbicara sesuai dengan kehendak Bapa. Maka menerima firman-Nya berarti memperoleh keselamatan. Sedangkan menolaknya berarti menghadapi penghakiman. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Seringkali kita merasa Allah itu jauh dan misterius. Namun Yesus berkata, "Siapa saja yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku." Yesus adalah sang terang yang datang di tengah-tengah kita.
Dia datang dan hadir di tengah-tengah kita untuk menyingkapkan dan menerangi jalan keselamatan agar kita tidak tersesat dalam kegelapan. Dia datang bukan untuk menghakimi kita yang sedang tersesat dalam kegelapan dosa, tetapi datang untuk menyelamatkannya. Saat kita melihat sinar matahari, kita tidak sedang melihat benda yang berbeda dari matahari itu sendiri. Sinar itu berasal dari matahari, membawa energi matahari, dan ia memberitahu kita seperti apa dirinya. Seperti itulah Allah bagi kita dalam diri Kristus Putranya. Karena Kristus dan Allah adalah satu dalam kodratnya. Yesus sendiri menawarkan kepada kita untuk percaya Dia dan menerima firman-Nya. Maka mari menerima Dia dalam rumah hati kita dan membiarkan firman-Nya merajai hidup kita. Jikalau kita menolak firman-Nya, berarti menolak peta perjalanan menuju keselamatan abadi dan kekal. Marilah bercermin pada Kristus sebagai cerminan sempurna Allah yang menerangi hati dan budi kita. Dialah yang menyelamatkan dan memperdamaikan kita dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.